Teman-teman dibilang membawa pulang istri orang Arab. Istri orang Arab yang mana orang Arab katanya menikah dengan orang Indonesia, ternyata oleh Ustadz Khairul Azam itu dibawa pulang, dibawa kabur. Dibawa kabur. Tiba-tiba dia minta jemput ke saya dalam keadaan menangis, katanya ditinggal sama suaminya, diblokir sama suaminya. Setelah saya jemput, saya taruh di penampungan itu dan mau diproses pulang, tiba-tiba suaminya nelpon. Nanti gimana kok mau mulangin istri orang tanpa pamitan sama suami? Disitulah saya merasa bersalah karena saya juga nggak tahu, dia bilang dia nggak punya suami, sudah diblokir dan lain-lain. Ternyata dia punya suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Islamet dan tetap bersama Ustadz Khairul Azam dan juga kameramen Widi Rahul ya. Ini juga saya ingin mengklarifikasi langsung kepada Ustadz Azam ya. Ini biar cepat sahabat ke poinnya, karena beredar informasi di kalangan para PMI, terutama teman-teman organisasi ya di Arab Saudi, karena beliau memang terkenal banget sahabat di Arab Saudi, sering membantu para PMI yang bermasalah, yang ilegal. Dan salah satunya yang viral terakhir ini, beliau itu oleh teman-teman dibilang membawa pulang istri orang Arab. Istri orang Arab yang mana orang Arab katanya menikah dengan orang Indonesia, ternyata oleh Ustadz Khairul Azam itu dibawa pulang, dibawa kabur. Itu gimana sebenarnya Ustadz? Realnya lah. Jadi sebenarnya kemarin itu Idai kan berawal dari video Idai kan? Iya betul. Berawal dari video Idai yang mewawancara salah seorang PMI. Sebenarnya bukan satu bukan satu perempuan yang dibawa pulang sama saya, tapi malam teh. Separan gitu. Ntar kamu ketemu. Gila, main lah kon dia. Jadi sebenarnya gini cerita aslinya itu kan berawal dari videonya Idai. Jadi Idai di situ mewawancara salah seorang wanita yang pulang dibantu exit oleh saya. Betul. Jadi sampean kalau marah pengurusan bener sampean ya yang ngurus itu semua. Benar. Jadi waktu itu dia itu minta pengaduan ke KJRI. Cuman karena tidak punya payung hukum, dia kan visa ziarah. Oh, visanya visa ziarah. Jadi kita sarankan udah selesaikan baik-baik saja. Kalau cuma masalah pulang kita bisa bantu. Tapi bener menikah dengan orang Arab. Bener. Jadi di situ bukan cuma satu, malah yang saya bawa itu istrinya orang Arab itu 2. Yang jelas dia itu saya tidak tahu ya permasalahannya apa. Yang jelas yang Mbak Ain itu balik ke Arab Saudi itu hanya nyampe ke Saudi dicerai. Jadi dia pertama jadi istrinya orang Arab, tinggal di Indonesia, disuruh balik ke Arab Saudi, ternyata baliknya itu hanya untuk dicerai. Nah, yang satunya itu yang diwawancara oleh Mas Idai itu mungkin teman-teman sudah lihat mungkin di vlognya Mas Idai. Kalau yang belum lihat ya, dia itu banyak permasalahan, perbedaan pendapat katanya begitu sih dengan suaminya ya. Sering cekcok setiap hari dan lain-lain, bahkan mungkin ya sempat mengalami kekerasan fisik mungkin. Dan itu kan sampean yang ngurus nih semua. Apakah sampean sudah menanyakan ke istrinya orang Arab itu apakah benar-benar dicerai atau jangan-jangan dia itu memang benar-benar kabur dan dibantu sampean atau gimana itu? Ya, pertama-tama ketika kita mau membantu orang itu kita harus pastikan, memang jelas kita harus pastikan dia itu punya suami atau tidak. Karena kalau punya suami kita tiba-tiba pulangkan begitu saja, pastinya kita salahkan. Karena masih ada orang yang berhak untuk mengurus dia pulang, kan begitu. Jelas saya sudah pastikan kalau dia itu katanya sudah selesai. Cuman dia karena nangis-nangis, orang tuanya yang di Indonesia juga minta tolong untuk dipulangkan, akhirnya kita bantu prosesnya. Sempat terjadi kebimbangan dia, karena namanya juga suami orang Arab kan, mungkin dia masih berharap kayak gitu. Tapi lama-kelamaan gagal, minta lagi, sudah diurus lagi, gagal lagi, minta lagi.
teman-teman itu mungkin menyangkanya memang saya bawa istrinya orang Arab sih. Tapi saya klarifikasi di sini bahwa itu memang kita sudah pastikan bahwa setiap kita membantu orang, kita pastikan dia itu sudah tidak ada hubungan dengan siapapun, baik itu dengan orang Arab ataupun dengan orang Indonesia. Karena kita takut juga, namanya juga masalah keluarga, kita ikut campur tiba-tiba memulangkan gitu ya. Karena saya pernah tuh membantu orang, salah seorang TKW, dia lagi hamil, tiba-tiba dia minta jemput ke saya dalam keadaan menangis, katanya ditinggal sama suaminya, diblokir sama suaminya. Setelah saya jemput, saya taruh di penampungan itu dan mau diproses pulang, tiba-tiba suaminya nelpon. Nah, ini gimana kok mau mulangin istri orang tanpa pamitan sama suami? Nah, disitulah saya merasa bersalah karena saya juga nggak tahu, dia bilang dia nggak punya suami, sudah diblokir dan lain-lain. Ternyata dia punya suami. Terus yang meyakinkan sampean benar-benar beliau itu dicerai apa, Ustaz? Dia sudah menyampaikan surat, ada tanda tangannya juga. Oh, Surat sudah cerai. memang sudah ada surat cerainya ya. Jadi Sudah. sudah bukan istri orang Arab lagi ya. Tapi nggak tahu ya kenapa kemarin-kemarin juga banyak teman-teman kita yang malah mau minta nikah sama orang Arab, banyak tuh. Oh gitu. Banyak orang-orang request ke saya itu pengen dinikahkan dengan orang Arab tuh banyak, bukan cuma 1-2. Terus menurut sampean gimana tuh dengan adanya kasus-kasus seperti ini dan fenomena banyak orang, terutama dalam tanda kutip ya, TKW ingin menikah dengan orang luar lah, bukan hanya orang Arab saja. Kalau saya sih, pendapat saya kalau memang serius pun ketika nikah dengan orang luar itu agak-agak rumit kan. Karena ketika dia sudah menikah, punya anak, proses ketika dia ingin pergi ke Indonesia, bapaknya ada tarik menarik. Ketika anak itu sudah besar, ada tarik menarik, ada bapaknya pengen, dan ini bukan cuma 1-2. Betul. Ada yang pengen jadi warga negara Arab Saudi. Ada ya ibunya yang pengen warga negara Indonesia. Betul, seperti itu. Ada tarik menarik sehingga biasanya itulah yang menjadikan mereka menjadikan penyebab perpecahan atau perceraian di antara mereka. Dan korbannya tetap anak ya. Betul. Dan itu banyak yang terjadi, walaupun juga banyak yang tidak ada masalah, semuanya welcome. Intinya untuk sahabat-sahabati yang ingin menikah dengan orang luar itu harus dipertimbangkan matang-matang. Betul. Ya. Kok bisa perempuan itu menghubungi sampean? Itu gimana awalnya? Biasa sih teman-teman kita kan mungkin nomor-nomor kita sudah banyak ya. Nomor-nomor kita ada di TikTok, ada di YouTube itu ya, mungkin dari situ dia dapat. Dan dari situ kita kenal, dan alhamdulillah ketika dia pulang bareng sama saya bisa sedikit membantu saya juga, karena saya kemarin kan pulang juga membawa anak. Jadi sedikit membantu, meringankan saya, ya gantian lah paling tidak. Dia mau membantu memberikan susu, megang kayak gitu, alhamdulillah. Dan banyak teman-teman yang lain juga membantu gitu. Terus visanya yang perempuan itu waktu berangkat ke Arab Saudi memang ziarah? Pakai visa ziarah, pakai visa kunjungan. Ini pelajaran ya kepada sahabat-sahabati. Jadi ini pelajaran untuk sahabat-sahabati, kalau visanya visa ziarah ya lebih hati-hati lagi ya. Benar, harus serba hati-hati. Karena kalau sudah terjadi perceraian seperti itu, nanti yang Dia jadi juga punya anak di Indonesia. Oh, punya anak juga Ya, di sini. korbannya punya anak udah umur 8 tahun katanya begitu. Dan dia pulang dalam keadaan tidak bawa apa-apa itu. Sama sekali. Terus tiket kalau nggak bawa apa-apa gimana? Tiket kita masih bantu. Oh. Kita masih bantu itu. Untuk sementara ya, Iya. kita halangi dulu lah Iya, istilahnya. benar. Karena kasihan, udah terkatung-katung di sana juga, nggak ada kepastian. Ini mudah-mudahan sekali lagi sahabat jadi pelajaran, jadi jangan mudah untuk menentukan pilihan untuk menikah dengan orang luar, karena kalau sudah terjadi seperti ini nanti repotnya itu repot sendiri gitu. Dan ini klarifikasi bahwa memang Mas Azam bukan membawa pulang istri orang Arab, tapi memang beliau sudah dicerai dan beliau sudah dibebaskan ya. Dan untuk pulangnya karena visa ziarah tidak bisa langsung beli tiket sendiri, maka minta bantuan Ustadz Azam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekiranya bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe, dan share ke media sosial kalian semua. Dan jangan lupa juga mampir ke channelnya Khairul Azam Al-Farisi dan kameramen Widi Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.